Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda, mahasiswa prodi psikologi Islam 5PIC ya, 5PIC. Di data saya itu jumlahnya ada 43 orang yang mengambil kelas ini di jadwal hari Sabtu jam 9.15 pagi. Hari ini kita akan, sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya di kelas psikologi industri dan organisasi, karena seangkatan itu semuanya saya yang handle, jadi otomatis kalian pasti sudah bertemu dengan saya sebelumnya di kelas bio. Dan tentunya sudah cukup ya sedikit banyaknya mengenal saya, jadi mungkin tidak perlu lagi pengenalan ya dari saya. Kita akan langsung masuk ke pembelajaran saja ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak bicara tentang kontrak belajar dan pengenalan mata kuliah, apa itu mata kuliah dan apa yang kalian pelajari, kalian dapatkan di mata kuliah penyusunan rancangan pelatihan. Oke, sebelumnya saya akan lakukan presensi dulu. Untuk yang dipanggil silakan menyahut dan kameranya dibuka ya. Koordinatornya sudah ditentukan? Sudah, Bu. Yang kemarin menghubungi untuk grup ya? Iya, Bu. Hadir. Rizka Erviani? Hadir, Bu. Jelas. Sefriza? Elsa? Ada ya? Puja Lestari? Puja Lestari? Diah Wulandari? Ini angkatan 2019 ya. Mungkin Rizka bisa dibantu teman-temannya. Ini sepertinya mengulang. Ada di grup. Bantu aja. Baik, Bu. Saya nggak tahu kalau hari ini ada jadwal kuliah atau ada link Zoom gitu ya. Iya, Bu. Ada di grup ini Rizka, teman-temannya. Gimana, Bu? Sudah ada. Mereka di grup juga nggak ada, Bu. Di grup ini, pelajaran ini. Makanya mereka nggak tahu ini ada jadwal kuliah. Kamu punya kontaknya mereka, tolong dikirim link Zoom-nya sekarang ya. Suruh digabung. Baik, Bu. Ada Elsa Ivonila Sefriza, Puja Lestari, sama Diah Wulandari dari 2019. Baik, Bu. Silvi Oktaviana. Hadir, Bu. Ayulia Agustina. Hadir, Bu. Selvi Zahra. Hadir, Bu. Dini Hanifa. Hadir, Bu. Izati Nabila Rusda. Hadir, Bu. Yusi Arya Dewi. Hadir, Bu. Winda Rahayu. Hadir, Bu. Nadia Putri. Hadir, Bu. Torik Van Surya. Hadir, Bu. Rizka Agnesa Putri. Maaf, Bu. Rizka Agnesa Putri, Bu. Rizka Agnesa Putri. Hadir, Bu. Mela Pertiwi. Hadir, Bu. Sayyidatina Aisyah Lubis. Hadir, Bu. Ya Rajannah Walfitri. Hadir, Bu.
Fadila, Hadir, Bu. Adela Dwi Safira, Hadir, Bu. Sepnita Rahmawati, Hadir, Bu. Anissa Febrianti, Hadir, Bu. Arum Septiana, Hadir, Bu. Nurul Husna, Bu. Aditya Pratama, Hadir, Bu. Meldina Fitri Rahman, Hadir, Bu. Rahmi Ningsih, Hadir, Bu. Ainal Masni, Hadir, Bu. Zahara Yuvita Utami, Hadir, Bu. Laura Aulia Putri, Hadir, Bu. Afifah Ramadhani, Hadir, Bu. Arif Budiman, Zakiyah, Hadir, Bu. Fadilatun Nur Fitri, Hadir, Bu. Nur Liana, Hadir, Bu. Widya Permatasari, Hadir, Bu. Sylvia Marcahayani, Hadir, Bu. Rudi Hartono, Hadir, Bu. Sylvia Salsabila Ananda, Sylvia Hadir, Salsabila, ada ya. Ada, Bu. Yani Sasmita, Hadir, Bu. Hafiz Hanafi Hamid, Hafiz Hanafi Hamid. Tidak ada. Nanti Tidak ada, Bu. tidak ada ya. Nanti Aditya selaku koordinator yang tidak ada ini dipastikan mereka menerima informasi terkait perkuliahan ya. Ada di grup dan Ya, Bu. mereka baca ya. Bian Faras Al Akbar, Hadir, Bu. Afifi Yusfita Sari, Afifi Yusfita Sari, Farhan Yolanda Putra, Hadir, Bu. Afifi nggak ada ya. 40 orang nih di data saya, bukan 43. Ibu, maaf, Bu. Desi belum dipanggil. Siapa namanya? Desi Radatil Jana, Bu. Nomor berapa biasanya absennya? MPM-nya berapa? 20 15 04 0064, Bu. 0064. Desi Raudatul Jannah ya. Iya, Bu. Ada lagi yang belum kepanggil? Semua ya. Oke, tadi saya sudah share batasan perkuliahannya ya. Jadi kalian tahu timelinenya, kalian dari perkuliahan ini tahapannya seperti apa. Nah ini sudah bisa dipersiapkan. Selanjutnya saya akan jelaskan dulu terkait dengan gambaran umum perkuliahan ini. Oke. Nama perkuliahan kita adalah penyusunan rancangan pelatihan ya. Sebenarnya apa yang mau kita dapatkan dari perkuliahan ini? Setidaknya ada 3 hal besar dan ini juga terangkum dalam kurikulum pembelajaran. Ya ini yang terkait dengan attitude atau sikap, kemudian pengetahuan, dan kemudian skills ya atau keterampilan. Mata kuliah penyusunan rancangan pelatihan adalah mata kuliah lanjutan dari peminatan psikologi industri dan organisasi, di mana ketika Ananda ingin terjun ke dalam bidang ini, maka
mata kuliah ini perlu dikuasai sehingga menjadi bekal Anda nanti di dunia kerja. Nah, adapun capaian besar dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu merancang program pelatihan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkannya. Jadi ada 4 hal besar ya yang ingin dituju dari pelaksanaan mata kuliah ini, yaitu merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkannya. Ya, dalam proses perkuliahan itu nanti di awal Anda akan diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang pelatihan, kemudian nanti Anda akan diminta untuk melaksanakannya, kemudian melakukan evaluasinya dari keseluruhan, nanti di akhir Anda akan menyerahkan laporannya sebagai output akhir dari mengikuti mata kuliah ini. Tiga hal yang disasar dalam yang ingin dicapai dari mata kuliah ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang terkait dengan attitude, ada yang terkait dengan pengetahuan, dan ada yang terkait dengan keterampilan atau skill. Dalam attitude atau dalam sikap, yang diharapkan ketika Anda sudah lulus dari mata kuliah ini, Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kenapa? Karena Anda nanti akan diminta untuk bekerja sama menyusun pelatihan ini, tapi nanti di dunia kerja bisa jadi Anda akan melakukannya seorang diri, dari awal sampai akhir. Bahkan nanti kalau ingin lebih cepat dan menggunakan metode yang sama untuk penyelesaian tugas akhirnya atau skripsinya, Anda sudah bisa menggunakan metode seperti yang dilakukan tahapan dari awal sampai akhir di perkuliahan ini untuk sebagai prasyarat lulus dari prodi psikologi Islam, itu ya, dengan membuat pelatihan eksperimen yang bentuknya adalah intervensi melalui pemberian pelatihan. Jadi pelatihan itu masuk dalam modifikasi perilaku dalam mata kuliah ini di setting psikologi industri dan organisasi. Jadi dengan adanya mata kuliah ini diharapkan secara sikap Anda memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga pelatihan yang disusun itu dirancang sesuai dengan kebutuhan dari sasaran pelatihan Anda, dan Anda melaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya, mampu melakukan evaluasinya sehingga hasil dari pelatihan Anda, evaluasinya itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pastinya Anda juga harus punya tanggung jawab untuk bisa melaporkan apa yang sudah dilakukan, apalagi ketika ini sudah nantinya Anda sudah berada di setting organisasi atau perusahaan di mana ini terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal pelaksanaan pelatihan. Ya, jadi ini yang dikejar, jangka panjangnya ini yang dikejar dalam pemberian mata kuliah ini. Kemudian dalam hal pengetahuan, Anda diharapkan mengetahui konsep-konsep dasar seputar penyusunan rancangan pelatihan, paham bagaimana cara melaksanakannya, paham bagaimana cara membuat tools evaluasinya, paham cara melaksanakan dan mengevaluasinya sampai kemudian melaporkannya. Jadi kalau kita bicara tentang target pengetahuan, ini tidak jauh dari aspek atau area kognitif ya di dalam logika berpikir kita atau reasoning kita, sehingga apa yang Anda lakukan itu Anda paham, Anda tahu gitu ya, dan Anda mampu menjelaskannya. Dan yang terakhir, ini yang terkait dengan skills atau keterampilan, karena dari pelatihan, dari perkuliahan ini diharapkan Anda mampu melakukan mulai dari proses asesmennya, mampu melakukan. Kalau seandainya di pengetahuan tadi memahami, kemudian mengetahui gitu ya. Tapi kalau di skill kita bicara tentang mampu melaksanakan, mampu melakukan asesmen, mampu menjalin hubungan profesional dengan pihak kedua dan ketiga gitu ya, mampu menjalin hubungan interpersonal, mampu melaksanakan pengembangan diri, termasuk di dalamnya seperti kemampuan komunikasi, regulasi emosi, regulasi diri, kontrol diri gitu ya. Kemudian relationship skill gitu ya. Leadership, barangkali manajemen tugas dan lain sebagainya. Ini terkait dengan
skills. Kenapa kemudian mata kuliah ini menyoroti terkait dengan skill? Karena memang Anda tidak sekedar merancang. Dalam mata kuliah ini, Anda memang membuat pelatihan itu sendiri. Kemudian Anda mengevaluasi dan melaporkannya. Dan itu benar-benar mengasah skill yang Anda punya. Dan ini akan menjadi bekal yang bagus ketika Anda turun ke dunia kerja nantinya. Ya, jadi memang ada sasaran besar dari perkuliahan ini adalah kemampuan Anda untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan akhirnya melaporkan pelatihan yang Anda buat. Kalau ada yang bertanya boleh dipotong di tengah jalan ya, terkait dengan slide, jadi nggak usah ditunggu di akhir. Saya menyindir dulu. Oke. Selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan perkuliahan ini, gitu ya. Yang menjadi kesepakatan ini boleh dikurang ditambahkan, kalau misalnya kalian tidak setuju mau dikurangin, kita nggak mau Bu gitu ya, tapi berikan pertimbangan yang kuat terkait dengan alasannya gitu ya, atau mau ditambahkan karena mungkin merasa butuh kesepakatan yang lainnya dari kontrak belajar yang dibuat hari ini. Ini saya samakan saja dengan yang tahun lalu, isinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah karena kondisinya memang idealnya memang untuk perkuliahan di semester ini sudah dilakukan secara luring ya, tatap muka. Tapi memang kondisinya adalah saya sendiri posisinya sudah tidak berada di Padang lagi gitu ya, sudah. Saya mau lihat wajahnya sekalian, gimana caranya ya. Jadi kondisinya saya sudah tidak di Padang lagi, otomatis tidak memungkinkan untuk tatap muka. Tapi dalam satu waktu mungkin nanti saya akan pulang gitu ya, akan ke Padang, dan saya lihat dari timelinenya itu cocok sekali karena pada saat itu posisinya kita ada di sesi pembelajaran praktiknya ya. Jadi kalau saya cek dari kalender akademik, karena kondisinya saya sama dengan kalian saat ini gitu ya, juga sedang menempuh pendidikan gitu. Jadi saya terikat di sini, tapi di satu waktu mungkin di libur UTS-nya saya akan pulang ke Padang, itu pas banget pada saat kalian sedang membutuhkan simulasi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka untuk melakukan simulasi sehingga kalian bisa dapat gambaran kira-kira pelatihan psikologi itu soul-nya itu, jiwanya itu seperti apa ya ketika dilaksanakan gitu. Apakah hanya ceramah saja atau kemudian ada kegiatan lain? Kalau ada kegiatan lain kira-kira seperti apa, nanti akan kita coba praktekkan pada saat pertemuan tatap muka tersebut. Tapi sebagian besar perkuliahan ini memang akan dilakukan secara daring, apalagi kalau seandainya masih yang disasar itu terkait dengan pengetahuan. Jadi kalau untuk pengetahuan ya kita bisa sharing via Zoom ini saja atau nanti di WAG-nya juga ya. Dan sama seperti perkuliahan PIU, saya juga akan menggunakan aplikasi Edmodo untuk mengontrol tugas dan pelaksanaan UTS nantinya. Jadi nanti saya akan berikan kode kelasnya di grup ya untuk di Edmodo. Kemudian setiap pertemuan itu, saya berharap di setiap pertemuan itu bisa dimulai dengan tilawah. Jadi dan ini nanti akan ada pembagian kelompok, setiap kelompok itu akan presentasi, dan yang tilawah itu kalau bisa dari kelompok presentasi saja. Jadi nanti tolong diatur. Untuk pembuatan kelompok itu terdiri dari 6-7 orang. Jadi bila dari 44 orang hari ini, maka akan ada kurang lebih sekitar 6-7 kelompok ya. 6-7 kelompok di kelas ini, karena jumlah kalian ada 44 orang, jumlah masing-masing orang dalam kelompok tersebut adalah 6-7 orang. Ya. Nanti semua tugas yang dikumpulkan itu pasti dinilai. Jadi jangan berpikir bahwa kalian capek-capek ngerjain, ternyata ibu nggak menilai gitu.
saya pasti nilai. Kalian juga udah tahu bagaimana model penilaian saya dari kelas PIO sebelumnya. Tidak ada yang dirugikan kalau seandainya merasa dirugikan dan ternyata kalian punya bukti gitu ya, alasannya kalian boleh protes. Jadi saya tidak, kalau memang ternyata bisa diterima, saya akan lakukan koreksi. Tapi kalau tidak, kalian harus menerima sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati. Kemudian yang terakhir, kembangkan kreativitas kalian untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan demi hasil yang optimal. Dan yang pasti, karena ini adalah sifatnya project dan ini dalam kelompok, kelompok ini akan bekerja selama 1 semester, pastikan kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Dan timnya bebas. Kalau saya untuk pemilihan tim, saya tidak akan intervensi, mau diatur oleh ketua, mau kemudian dipilih sendiri, terserah. Tidak ada ketentuan, saya kembalikan kepada kelas. Yang penting nanti koordinator melaporkan kelompok berapa, anggotanya siapa kepada saya. Paling lambat minggu depan dan di-share di grup saja. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Presensi seperti tadi. Ya, nanti akan dipanggil di awal di setiap pertemuan, atau mungkin saya akan dikombinasi dengan Google Form, atau nanti akan dibantu oleh ketua untuk rekap pada saat presentasi kelompok ya. Nanti di bagian awal ini ada 6-7 kelompok, berarti ada 6 bahasan ya, ada 6 bahasan. Nanti kelompok akan diminta untuk mengerjakan presentasi terkait dengan materi di awal, tapi di akhir nanti tidak ada. Setelah UTS kita tidak ada presentasi kelompok, semuanya bentuknya adalah dari saya gitu ya, untuk disimulasi dan feedback dari saya sendiri terkait dengan rancangan pelatihan yang kalian lakukan. Silakan kalau mau ada yang mengomentari. Kalau tidak ada, saya anggap semuanya setuju dan siap untuk melaksanakan. Ada? Tidak? Nah, ini untuk ketentuan nilai, absen dan keaktifan itu 10%. Kuis ini tentatif, kalau seandainya kuis tidak ada, maka ini angkanya akan digabung ke UAS ya. Seingat saya tahun lalu itu tidak ada kuis ya. Tapi untuk review keseluruhan dari materi itu ada di UTS. Nah, jadi kuis ini nanti UAS ini akan jadi 40%. Coba rubah sekarang. Nah, kita saya rubah. Untuk kuisnya hanya kuisnya itu sudah include di UTS, jadi nilainya hanya 30%, tapi nanti UAS-nya akan 40%. Kenapa UAS-nya besar sekali? Karena ini proyek besar, kalian sampai dengan melaksanakan pelatihan, sampai nanti kalian presentasi, jadi memang bobotnya paling besar di sana. Tapi nanti di UAS ini jangan berpikir kalian karena ini tugas kelompok, kemudian ada yang berpikir bahwa ya udah biar aja saya santai-santai aja karena ada anggota kelompok lain yang akan mengerjakan, nanti yang penting saya dapat nilai yang sama. Kalau kalian berpikir seperti ini kalian salah. Justru jadinya nanti di akhir, di bagian akhir, masing-masing anggota kelompok berhak untuk menilai kontribusi dari rekan kelompoknya. Bobot ini sangat besar menentukan apakah kalian bisa lulus dari perkuliahan ini atau tidak. Karena penilaian dari teman kelompok terkait dengan kontribusi kalian akan saya jadikan dasar untuk pemberian nilai UAS-nya. Jadi untuk kualitas pelatihan dan laporan itu akan mendapatkan angka yang sama, tapi separuh dari nilainya itu berasal dari evaluasi atau peer review, ya, evaluasi dari rekan kelompok. Jadi ya bagi kelompok yang rasanya dalam tanda kutip marasai gitu ya, ada aja setiap tahun yang ngerasa, Bu saya rasa dizolimi, saya aja ngerjain sendirian. Tetap jalan ya, jangan kalian nyerah, tetap selesaikan, tapi di akhir nanti akan diberikan kesempatan kepada kalian untuk menilai. Siapa yang memberikan kontribusi yang optimal, silahkan berikan nilai yang optimal. Yang tidak memberikan kontribusi, bahkan kalian pun berhak memberikan nilai 0 kepada yang bersangkutan. Silahkan ditanya kepada senior-seniornya, apalagi yang sudah pernah mengulang. Yang nggak minim kontribusi ini,
pasti akan mendapatkan nilai yang rendah untuk UAS-nya. Dan ini sangat berpengaruh besar terhadap nilai mata kuliah ini secara keseluruhan, karena dari UAS sendiri kalian nanti punya bobot 30-40%. Tahapan perkuliahannya nanti di awal kita akan belajar tentang kontrak belajar hari ini ya, kemudian orientasi terkait dengan pengantar pelatihan. Di pertemuan kedua nanti akan ada desain dan asesmen TNA atau training needs analysis, asesmen analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya ada pengumpulan data awal untuk TNA-nya, mulai ditentukan penentuan sasaran program pelatihan. Di pertemuan dan kedua, 3, 4 itu kalian sudah harus mencari organisasi yang kalian jadikan sebagai sasaran pelatihan kalian. Kalau seandainya kalian membutuhkan surat, kalian bisa memintanya ke bagian akademik dengan Ibu Dian ya, Mardiah Ningsih. Gitu. Jadi memang karena ini terkait dengan pihak ketiga, kalian sudah mulai bisa mencari gitu ya, organisasi apa yang kira-kira bisa kalian follow up untuk menjadi sasaran pelatihan kalian. Tentunya organisasi ini diharapkan memiliki komitmen terkait dengan kesediaan mereka mengikuti proses baik sebelum, pada saat maupun setelah dilaksanakan pelatihan. Karena ini prosesnya cukup panjang, kadang-kadang komitmen dari organisasinya sendiri yang nggak bagus. Seakan-akan ini butuhnya kalian, padahal mereka juga butuh program yang kalian lakukan. Oleh sebab itu makanya lakukan asesmen analisis kebutuhan pelatihannya itu yang tepat sasaran. Karena kalau kalian hanya sekedar orientasinya selesai di mata kuliah ini, berarti tujuan dari kalian melaksanakan pelatihan itu hanya satu arah dari kalian saja. Tapi kalau seandainya kalian bisa mengidentifikasi dengan baik kebutuhan dari organisasi yang kalian jadikan sebagai sasaran, maka mereka juga akan merasa butuh akan kehadiran kalian di sana. Komitmennya akan menjadi lebih baik. Komunikasi di awal kalian ketika kalian menjalin kesepakatan gitu ya dengan organisasi yang menjadi sasaran kalian ini sangat penting sehingga menentukan apakah kalian bisa melaksanakan program ini dengan lancar sampai akhir ya. Jadi ini harus kalian perhatikan, jangan menempatkan seakan-akan mereka itu dikejar, kalian kejar-kejar untuk kebutuhan kalian saja, tapi kalian harus bisa mengedukasi juga si organisasinya bahwa mereka butuh ini. Kenapa? Karena terjadi di organisasinya seperti ini. Oleh sebab itu perlu dilakukan intervensi. Intervensinya bentuknya adalah pelatihan. Pelatihan yang akan kami susun ini sudah divalidasi nanti oleh dosen pembimbing dari atau dosen pengampu mata kuliah gitu ya. Jadi kalian harus tanda kutip mampu menjual juga yang skill yang kalian punya ya. Kemudian nanti di pertemuan ketiga kalian akan mengambil data-data awal untuk TNA, baru kemudian menentukan sasaran dari program pelatihan. Ini sudah di pertemuan ketiga diharapkan sudah fix organisasi yang mau disasar itu apa gitu ya. Dan kemudian ada materi terkait dengan tipe-tipe pelatihan. Di pertemuan keempat, ada metode dalam pelatihan, ada transfer of learning, ini sudah mulai bicara tentang teknis. Kemudian yang ketujuh ada materi tentang evaluasi pelatihan, dan terakhir kita akan resum semua materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Ya, ini untuk mengambil nilai UTS, karena untuk pengetahuan, sasaran untuk pengetahuan itu sudah selesai sebenarnya di pertemuan ketujuh. Ya. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya 8, 9, 10, 11 kalian sudah mulai di pertemuan 8, 9 kita akan simulasi, insya Allah itu di pertengahan Oktober. Kita akan cobakan di kelas berbagai metode yang sudah kita pelajari, kita ketahui dari pertemuan pertama sampai 7 gitu ya, terutama 5, 6, 7 gitu ya. Ada simulasi berbagai metode dalam pelatihan, nanti kita akan cobakan langsung di kelas. Dan kemudian setelah itu kalian sudah bisa menyusun rancangan pelatihan secara penuh sesuai dengan kebutuhan pelatihan kalian ya, karena di pertemuan ke 11-12 ini sebenarnya sudah harus fix kalian itu mengadakan pelatihan apa, caranya seperti apa, metode yang digunakan itu apa saja gitu ya. Ini sudah harus fix di pertemuan 11-12. Nah, nanti di pertemuan
13, 14, di 13 kita akan feedback terkait dengan penyusunan tools evaluasi. Ini sebenarnya lebih banyak feedbacknya, kalian kumpulkan laporan, saya feedback, kalian kumpulkan laporan, saya feedback. Kalau seandainya memang posisinya saya lagi di Padang, itu saya akan minta untuk hard copy-nya. Dan ini biasanya konsultasi langsung bertemu dengan saya. Tapi kalau tidak, nanti kita akan lakukan via Zoom saja, ya, via Zoom saja, dan akan dievaluasi setiap kelompok plus minus dari modul pelatihan yang dibuat. Nah, di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-13 itu kalian 13, 14 bisa 13, 14, 14, 15 itu kalian sudah harus melaksanakan pelatihan dan sekaligus menyusun laporan kegiatannya. Ya, ini mungkin untuk Bapak awalnya kalian sudah dari TNA-nya, dari pertemuan setelah UTS itu 8, 9, 10 itu kalian sudah mulai menyusun untuk modulnya gitu ya. Yang ini kan tinggal melengkapi saja terkait dengan hasil dokumentasi pada saat pelaksanaan dan hasil ketika evaluasinya itu seperti apa ya dari penyusunan laporan kegiatan. Dan ini yang menjadi dasar untuk penilaian UAS kalian. Di penilaian UAS nanti kalian akan dinilai sekaligus dengan peer review dan akan ada presentasinya juga gitu ya, akan disetting di awal-awal bulan Desember atau pertengahan paling lama pertengahan Desember itu sudah harus semua kelompok presentasi dan saya akan langsung menarik nilainya dari sana. Untuk buku referensinya kalian bisa gunakan 7 ini yang utama, ada Bakar dan Jufri. Ini bukunya enak banget dibaca, kalian mungkin bisa cari di Shopee sendiri atau mungkin dari senior kalian silahkan fotokopi. Tapi bukunya nggak mahal, jadi sebenarnya untuk menghargai penulis kalian sebaiknya beli yang aslinya saja. Kalau nggak salah cuma 35.000 atau apa gitu ya. Jadi ya untuk menghargai penulis bukunya, ini sebenarnya materi pelatihan kita itu akan lebih banyak diambil dari buku ini. Nah untuk supportingnya, kalau saya mau tanya yang utama sebenarnya saya pengennya Kirkpatrick, karena Kirkpatrick ini termasuk yang bapaknya pelatihan gitu ya. Terutama dia menyediakan tools untuk evaluasi program pelatihan. Kalau kalian bisa akses ini, kalian silahkan gunakan. Ya. Ada buku-buku lain yang sebenarnya akan sangat mendukung kalau seandainya kalian menggunakan juga buku-buku ini untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang menyusun pelatihan. Oke, siap untuk menyusun rancangan pelatihan? Belum? Sepertinya belum ya. Oke, saya akan buka dulu. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Untuk RPS-nya nanti akan saya kirimkan, RPS lengkapnya akan saya kirimkan ke grup. Ini ya. Dia. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Kita akan bahas materi terkait dengan ini.
Ya. Masuk dari sini ya. Oke, bisa dibaca ya. Sudah, saya mau jelasin dari sini. Nah, analisis rancangan pelatihan, analisis kebutuhan sekaligus rancangan pelatihan ini merupakan bagian di bidang psikologi industri dan organisasi yang penting untuk dipahami terlebih dahulu, dan ini perlu diketahui untuk menyamakan persepsi kita terkait hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri ya, sehingga tidak dikaburkan dengan istilah lain seperti pengembangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan dalam mata kuliah ini kita akan melihat gitu ya, mengetahui analisis kebutuhan rancangan pelatihan ini mulai dari pengertiannya, tujuannya, dilaksanakan pelatihannya, kemudian manfaatnya seperti apa, lalu perbedaan antara pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Menurut Noe, 2010, pelatihan ini merupakan sebuah usaha untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Jadi, kalau dari Noe ini juga termasuk orang yang cukup banyak gitu ya karyanya yang terkait dengan pelatihan ini sendiri, dia memandang sebuah pelatihan itu sebagai sebuah proses pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita dalam bekerja. Kalau di organisasi, berarti kompetensi dalam berorganisasi. Nah, sementara Spektor menilai pelatihan itu merupakan tanggung jawab bagian HR atau bagian SDM di sebuah perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan. Sebenarnya kurang lebih sama mungkin, tapi dalam konteksnya kurang lebih sama ya, cuman bahasanya saja yang berbeda. Nah, pelatihan ini merupakan penggabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan attitude, atau di PIO kita kenal dengan istilah KSA, kompetensi, skill, dan attitude. Dan biasanya ini dilakukan melalui pengembangan yang sifatnya adalah personal. Walaupun kadang-kadang dilaksanakan secara berkelompok, tapi sasarannya tetap saja adalah peningkatan kompetensi individu secara personal. Prinsip dasar training ini adalah, training ini bisa dilihat sebagai sebuah proses, ya. Karena pelatihan ini mengacu pada pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi yang bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas. Dan biasanya ini merupakan bagian dari tindakan untuk mengusahakan meningkatnya pengetahuan, meningkatnya sikap, meningkatnya keterampilan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Dan biasanya ini hasil utama dari belajar itu sendiri itu bukan hasil utama dari sebuah pelatihan, tapi selama pelatihan ini peserta itu akan memperoleh kebiasaan baru. Peserta ini akan memperoleh peningkatan keterampilan atau bahkan mendapatkan keterampilan baru. Dia akan memperoleh pengetahuan yang baru yang nantinya akan membantunya dalam meningkatkan kinerjanya. Dan pelatihan ini memungkinkan si karyawan ini melakukan pekerjaan yang sekarang itu dengan lebih efisien, tidak membuang-buang
dana perusahaan gitu ya, ketika pekerjaan itu tidak dilakukan secara efisien. Dan biasanya lebih mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih tinggi tingkatannya. Ada beberapa pelatihan itu memang tujuannya untuk upgrade skill karena dia dipersiapkan untuk mengisi layer-layer jabatan yang di atasnya. Jadi misalnya kayak ketika Aditya mau dipromosi sebagai manajer, maka dia akan diberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh level manajerial. Sebelumnya ketika dia jadi supervisor, mungkin butuhnya hanya leadership-nya hanya sebatas untuk mengarahkan bawahan, tapi ketika dia punya potensi untuk dipromosi menjadi manajer, maka dia akan diberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih leadership secara luas. Manajemen kerja yang sifatnya lebih ke konteks ke departemen. Jadi tidak lagi hanya di area kerja yang lebih kecil yang saat ini dia laksanakan, tapi sudah ke konteks yang lebih besar. Bahkan bisa jadi dia akan diberikan pelatihan yang sifatnya adalah strategic planning atau strategic manajemen perusahaan, gitu ya. Tujuan dari pelatihan sendiri adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, ya, mencapai hasil karena sasarannya itu beda-beda sesuai dari hasil dari analisis kebutuhan pelatihan. Meski pelatihan yang dilaksanakan itu adalah sama-sama pelatihan leadership, tapi bagaimana kemudian konten yang ada di dalamnya bisa berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya karena kondisi perusahaan tersebut juga berbeda gitu ya. Makanya dibutuhkan analisis analisis kebutuhan pelatihan mulai dari tingkat individual, kebutuhan individual sampai tingkat kelompok dan organisasi untuk melihat apakah yang sebenarnya dibutuhkan. Ketika memang perusahaan A butuhnya leadership, B juga leadership, tapi karakter atau budaya organisasi yang ada di perusahaan A dengan B itu bisa berbeda-beda. Ya, jadi akhirnya bentuknya, pendekatannya, aktivitasnya, gitu ya, itu bisa jadi berbeda. Meski sasaran umumnya dalam hal keterampilan sama-sama misalnya leadership, gitu ya, atau manajemen kerja dan lain sebagainya. Tapi rancangannya itu benar-benar harus disusun sesuai dengan kebutuhan dari si organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pelatihan ini adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Hal ini dimulai jauh sebelum peserta ini mengikuti pelatihan, sehingga akhirnya bisa mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, pelatihan itu sebuah proses, maka dia akan menciptakan sebuah situasi pembelajaran, dan ini menjadi langkah penting yang harus dilakukan selain menentukan ya kebutuhan dan peran pimpinan dalam proses pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Jadi kita bicara tentang pelatihan bukan sekedar oh ya diadakan pelatihan pada tanggal sekian di sana gitu ya. Bukan hanya itu gitu ya, tapi memang jauh sebelum itu kita sudah mempersiapkannya. Kita sudah melakukan yang namanya analisis kebutuhan pelatihan. Kita sudah menganalisis organisasinya. Kita sudah mempersiapkan modulnya, kita sudah mempersiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan untuk kemudian pelatihan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan nanti bahkan setelah ini selesai dilaksanakan, kita juga harus memikirkan bagaimana menjelaskan kepada organisasi atau perusahaan bahwa dari hasil pelatihan ini apa yang didapatkan, apa yang meningkat dari peserta, bagaimana mereka memandang pelatihan dari yang sudah kita laksanakan. Bagaimana peningkatan keterampilan yang mereka dapatkan dari pelatihan yang kita lakukan. Lalu rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada organisasi selanjutnya setelah pelatihan ini selesai dilaksanakan. Apakah hasilnya sesuai dengan kita harapkan gitu ya. Jadi poin ini fokusnya adalah di sana bahwa pelatihan itu bukan sekedar yang dimaksud dengan pelatihan tidak hanya pada saat pelaksanaan hari H itu saja, tapi sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya analisis kebutuhan pelatihan, analisis organisasinya, analisis kelompoknya, analisis departemennya, analisis individunya sendiri yang mengikuti pelatihan, sampai kemudian nanti kita juga akan melakukan yang namanya proses evaluasi setelah pelatihan itu dilaksanakan. Jadi tidak sesederhana kata pelatihan yang seringkali diucapkan oleh orang awam terkait dengan pelatihan. Izin sebentar, ada di struktur saya izin sebentar ya, 5 menit. Silakan kalau ada yang mau minum dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tujuan dari pelaksanaan pelatihan itu sendiri adalah untuk mencapai hasil. Karena alasan utama dalam melaksanakan pelatihan adalah meningkatkan kinerja karyawan atau peserta organisasi. Namun kinerja yang rendah itu tidak selamanya membutuhkan pelatihan, melainkan bisa saja dilakukan dengan intervensi lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah yang ada di kepegawaian atau di bagian SDM, itu tidak melulu semua masalah itu bisa diselesaikan dengan pelatihan. Ya, kadang-kala yang dibutuhkan itu bukan lagi pelatihan, tapi mungkin yang dibutuhkan itu adalah coaching, ya. Yang dibutuhkan itu adalah mentoring, yang dibutuhkan itu adalah consulting. Jadi tidak melulu semua masalah SDM itu selesai dengan pelatihan. Tapi kalau seandainya ini sudah bicara tentang peningkatan kompetensi, gitu ya, dan memang dia tidak punya masalah pribadi yang kemudian menghambat kinerjanya, dia tidak membutuhkan yang namanya konsultasi gitu ya, atau mungkin dia tidak membutuhkan pengawalan dalam pelaksanaan tugasnya seperti mentoring, maka bisa dilakukan dengan yang namanya pelatihan. Jadi karena pelatihan ini juga sifatnya massal tentang bagaimana cara kita bekerja itu yang disasar gitu ya. Nah, ketika kinerja dipertanyakan, pelatihan bukan salah satu-satunya solusi karena sistem ada beberapa faktor juga yang kemudian bisa mempengaruhi kinerja, yaitu yang terkait dengan sistem kerja atau sistem perusahaan, kemudian program pengembangan organisasi yang dimiliki oleh perusahaan itu seperti apa, penempatan karyawan atau placement employee itu seperti apa, coaching atau program mentoring yang sudah berjalan seperti apa, proses rekrutmen yang berjalan itu seperti apa. Ini juga menjadi hal-hal yang mempengaruhi dari pemilihan intervensi yang tepat dilakukan kepada karyawan. Tapi khusus untuk mata kuliah ini kita hanya belajar tentang pelatihan. Makanya juga saya akan mengukur kalian untuk di awal ini terkait dengan sebenarnya yang kalian temukan di lapangan itu nanti masalah di organisasi itu seperti apa. Sekaligus untuk mengevaluasi apakah benar mereka membutuhkan pelatihan yang seperti yang kalian pikirkan atau sebenarnya dia butuhnya itu malah yang lain. Terdapat dua tujuan dalam pelaksanaan pelatihan, gitu ya. Ada untuk karyawan, ada kemudian untuk perusahaan. Kalau untuk bagi karyawan, ini dia gunanya adalah untuk menciptakan tenaga ahli dalam perspektif ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan oleh program pelatihan itu sendiri. Supaya nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari si karyawan, kemudian dia menjadi terbiasa dengan proses tersebut, sehingga hasilnya nanti akan lebih baik. Sementara kalau untuk bagi perusahaan, ini untuk memperoleh keunggulan dan kemampuan bersaing dengan kompetitor, sehingga pelatihan ini sebaiknya tidak hanya mengembangkan keterampilan dasar dari si karyawan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai, budaya, organisasi, dan aturan perusahaan yang bisa jadi tidak tertulis, tapi diakui sebagai sebuah norma ya, yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Dan pada akhirnya kedua tujuan ini tujuannya adalah punya tujuan besar, satu tujuan besar yaitu membentuk tenaga-tenaga ahli yang menjadi modal unggul dari perusahaan, modal bersaing dengan kompetitor, sehingga bisnisnya menjadi lebih sustainable, bisa bertahan dalam jangka panjang. Sementara Hollenbeck, Gerhard, Wright tahun 2015 mengungkapkan setidaknya ada 5 tujuan dari dilaksanakannya pelatihan itu. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena meningkatkan pengetahuan karyawan tentang budaya perusahaan dan siapa saja pesaing atau kompetitor, sehingga punya pengetahuan ataupun keterampilan baru dalam memahami budaya perusahaan. Karyawan juga diharapkan bisa lebih sadar terhadap kondisi persaingan bisnis. Jadi kadang-kadang kalau nggak diingatkan, karyawan ini menjadi lebih santai. Dia kayak tidak ada tuntutan, hanya menjalankan sesuai dengan air mengalir. Maka perlu
dikagetkan gitu ya, di shock terapi sedikit dengan diulang-ulang kembali gitu ya, apa yang kemudian menjadi nilai-nilainya mereka, apa yang kemudian menjadi hal-hal yang harus mereka perhatikan yang terkait dengan attitude. Kemarin itu 2 tahun lalu ya, itu ada senior kalian yang dalam perkuliahan ini, mereka akhirnya mengangkat tema etik ya, etik training gitu. Jadi karena didapatkan memang ada masalah terkait dengan ya, pemahaman anggota organisasinya tentang etika dalam berorganisasi, dan itu memang temuannya juga cukup cukup kuat gitu ya, sehingga memang perlu dilakukan yang namanya pelatihan etik ya. Ini bisa jadi seperti itu ya, ini bilang Noe. Kalau seandainya di perusahaan mungkin lebih ke penerapan nilai-nilai budaya organisasinya. Kemudian memperbaharui pengetahuan dan keterampilan, karena meningkatkan keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi, kemudian membantu pekerjaan karyawan, karena memang perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang positif dalam mempermudah pekerjaan, tapi dibutuhkan juga proses pembelajaran bagi karyawan dalam memahami kerja teknologi tersebut. Misalnya, perusahaannya baru membuat sistem operasional. Dulu segala pekerjaan dikerjakan secara manual, tapi dengan adanya sistem pekerjaan menjadi lebih cepat, tapi karyawan tentu perlu diberikan pelatihan untuk mengetahui bagaimana cara dia menggunakan teknologi tersebut atau sistem tersebut, sehingga benar-benar bisa sistem ini dipergunakan untuk semua area yang disasar dan mempermudah pekerjaan mereka, terutama dalam hal filing, kemudian kecepatan kerja, komprehensif kerja gitu ya, itu sangat dibantu dengan pengembangan teknologi saat ini. Yang ketiga, mempersiapkan tanggung jawab yang lebih tinggi ya, seperti yang tadi contoh yang saya bilang, misal kayak si Aditya tadi, dia naik jadi manajer, maka dia akan membutuhkan pelatihan-pelatihan tertentu untuk menunjang fungsi dia di tempat yang baru atau di posisi yang baru. Kemudian meningkatkan sikap positif pada kondisi kerja, karena perlu dipastikan bahwa budaya perusahaan itu harus menekankan inovasi, kreativitas, pembelajaran, dan biasanya ini pelatihan ini diberikan kepada karyawan, tentunya biasanya karyawan ini juga punya karakteristik yang khas gitu ya, yang diharapkan ada muncul pada setiap karyawan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, dan biasanya ciri tersebut menjadi penting untuk dipahami oleh karyawan agar menjadi motivasi dan kreativitas. Jadi diharapkan karyawan tidak sungkan untuk berinovasi, memberikan masukan yang sifatnya itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan perubahan, karena memang untuk di organisasi sendiri banyak sekali perubahan yang terjadi, yang dimana dituntut karyawan bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Karena dengan melalui diberikannya pelatihan ini diharapkan bisa menjamin keamanan kerja bagi karyawan dengan menyediakan cara baru bagi mereka untuk dapat terus memberikan kontribusi bagi perusahaan ketika pekerjaannya itu berubah sistemnya, berubah ketentuannya, dan karyawan menjadi merasa penting juga, urgent juga untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan keterampilan yang sudah dia miliki sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dinamika yang sering berubah-ubah ini bisa menjadi alasan kenapa kemudian pelatihan perlu dijadikan sebagai sarana bagi karyawan untuk beradaptasi terhadap kondisi ketidakpastian maupun perubahan teknologi yang berlangsung dengan cepat. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ini saya kayak ngomong sendiri. Kalian masih di sini kan ya? Masih, Bu. Oke. Bu. Lanjut? Ya, Bu. Ya, Jadi terkait ya, siapa nih? Meldina mau bertanya, Bu. Meldina, oke silakan. Jadi mungkin bisa jadi berkaitan juga gitu, Bu, sama pembahasan yang kita bahas, Bu. Jadi pertanyaan Iqbal di sini, kalau seandainya nih Bu, dalam membentuk sebuah tim gitu Bu, untuk menjalankan sebuah usaha gitu Bu, pastinya di awal kita harus memiliki tujuan yang sama dulu kan Bu. Namun ketika sudah memiliki tujuan yang sama, ternyata di tengah-tengah tuh, di tengah perjalanan tuh
ada mungkin kayak sesuatu yang membuat berbeda pendapat gitu, Bu. Nah, itu kalau seperti itu apakah maksudnya dari tim kita tuh di situ kita perlu pelatihan apa gitu, Bu? Memang itu kadang usaha bareng teman gitu, tapi ketika udah komunikasi berasa komunikasinya penting gitu, tapi belum yang dihadapi masih sama gitu, Bu. Itu seperti apa gitu solusinya kalau yang itu terjadi, Bu? Terima Oke. kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Meldina, bagus gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa pelatihan ini menyelesaikan masalah-masalah di organisasi yang terkait dengan kompetensi. Ya. Dari masalah yang Meldina sampaikan tadi, itu masanya lebih ke komunikasi antar personal. Ya nggak sih? Ada yang nggak cocok? Iya kan? Ada yang nggak cocok anggota, dan itu yang utamanya dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan itu bukan pelatihan, tapi mediasi. Ya, mediasi harus ada pihak yang berada pada posisi netral yang kemudian bisa mengajak pihak-pihak yang tidak akur ini saling bermediasi ya, saling berkomunikasi dengan baik, menyampaikan kekecewaannya di mana, harapannya seperti apa, mempertemukan kembali gitu ya, dan mengembalikan mereka ke tujuan yang sama. Kalau kemudian setelah mereka sudah akur dan ternyata masih berseteru gitu ya, maksudnya mereka sudah meyakini sebagai sebuah tim, tapi ternyata terlihat masih sangat kaku, kurang kompak, kurang kohesif dan lain sebagainya, bisa jadi perlu dilakukan namanya training team building gitu ya, atau tim kohesivitas gitu ya, kohesivitas tim gitu, untuk pelatihan kohesivitas tim untuk meningkatkan kohesivitas antar anggota. Tapi mereka harus sadar dulu sebagai sebuah satu kesatuan di dalam organisasi, satu kesatuan di dalam sistem kerja gitu. Kalau belum ya harus dimediasi dulu, dikembalikan dulu gitu ya. Jadi tidak melulu ya permasalahan yang ada di dalam pekerjaan kita itu kemudian diselesaikan dengan pelatihan. Tapi kalau ini udah terkait dengan skill, itu yang dikunci. Kalau udah terkait dengan skill apa sih yang dikejar sebenarnya? Oh, skill terkait dengan penggunaan teknologi, oh skill terkait dengan komunikasi, oh skill terkait dengan leadership, oh skill terkait dengan manajemen kerja, terkait dengan regulasi emosi, terkait dengan mindfulness, terkait dengan konstruk-konstruk psikologi lainnya, itu area kita. Dalam pelatihan yang akan kita lakukan nanti, fokuskan adalah kalian melaksanakan pelatihan yang sifatnya adalah pelatihan psikologi. Jadi itu hanya konstruk psikologi. Jangan lagi nanti kalian mengadakan pelatihan kemudian ditawarkan ada pelatihan penggunaan teknologi baru atau pelatihan mendesain. Itu nggak kerjanya kalian. Ya. Tapi kalian fokus pada perancangan pelatihan psikologi, bukan pelatihan mendesain karena kalian bukan sarjana komunikasi visual. Ya. Jangan pula pelatihan misalnya accounting karena kalian bukan sarjana akuntansi. Tapi memang yang kalian temukan nanti itu yang terkait kompetensi psikis ya. Yang ini biasanya kita kenal dengan behavior skill atau soft skill di dalam perusahaan atau di organisasi. Sehingga memang kalian yang dieksplor itu, yang kalian cari nanti menyusun rancangan itu memang pelatihan psikologi, bukan pelatihan yang teknologi atau pelatihan teknis lainnya yang ada di bidang lain. Sudah menjawab, Meldina? Sudah, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin tanya lagi boleh, Bu? Ya, silakan. Ini mungkin terkait organisasi, Bu. Tadi kan misalnya nih, Bu, kan selama ini organisasi yang Imel ikuti kurang aktif gitu, Bu. Dan di situ memang kayak antusias dari anggota itu kurang gitu, Bu. Selama ini banyak kegiatan yang memang kayak kan
kegiatan yang memang berkaitan sama organisasi itu, Bu, gitu. Seperti kemarin ada pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya gitu, Bu. Tapi antusias dari anggota itu kurang, Bu. Dan apa sih hal yang bisa untuk menarik anggota itu bisa aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di organisasi tersebut? Mungkin itu pertanyaan Ibu. Oke, berarti ini sudah kepada masalah yang ada di organisasi. Ini nanti bisa masuknya ke training needs analysis gitu ya. Penjabaran terkait dengan masalah apa yang saat ini sedang dialami organisasi. Oh, ternyata anggota organisasi itu kurang aktif atau kurang tidak mau terlibat di dalam organisasi. Ini perlu ditelusuri dulu. Di level organisasi itu masalahnya apa, di level kelompok itu masalahnya apa, di level personal itu masalahnya apa. Nanti di TNA kamu akan melakukan proses-proses pengambilan data. Bisa jadi bentuknya adalah observasi, bisa jadi bentuknya adalah wawancara, atau mungkin kemudian ada FGD gitu ya, atau kemudian kuesioner gitu ya. Ini harus dikumpulkan data dulu yang kuat sehingga rekomendasi kita terkait dengan intervensi apa yang mereka butuhkan itu kuat ya. Jadi tidak disarankan penggunaan metode itu cuma satu. Untuk penggunaan metode pelatihan itu minimal banget itu 2 ya. Jadi ada untuk mengcompare. Kita harus wawancara, misalnya hanya bisa wawancara dan observasi. Kita wawancara si pimpinan organisasinya, apakah ya harus hati-hati ketika kamu bagian dari organisasi itu, jangan-jangan kamu bias ke hanya penilaian kamu sendiri gitu ya. Jadi usahakan nanti yang kalian pilih organisasinya itu adalah bukan organisasi yang kalian ikuti. Ya, karena akan banyak sekali biasnya di sana, leadingnya di sana, karena kalian merasa sudah paling tahu apa yang terjadi di dalam organisasi. Ini yang harus kita hindari. Sebagai orang yang memberikan intervensi, kita harus berada pada posisi di mana kita nggak tahu apa-apa tentang organisasi itu. Ya, jadi misalnya Meldiana nanti mau mengadakan pelatihan, jangan di organisasi yang kamu ikuti, tapi mungkin kamu bisa tawarkan ke kelompok lain. Nanti cek siapa yang di organisasi kamu laksanakan di organisasinya punya Aditya, yang diikuti Aditya melaksanakan di organisasi kamu. Bisa jadi kamu sudah memberikan informasi kepada Aditya, ini loh yang dialami oleh organisasi saya. Aditya juga sebaliknya seperti itu. Kalian bisa saling bantu, tapi jangan jeruk makan jeruk ya. Kamu di sana, kamu ngerasa paling tahu, kamu intervensi teman-teman kamu, itu nggak akan efektif. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, gali dulu data sebanyak-banyaknya, lakukan dulu training needs analisisnya. Jadi jangan buru-buru untuk menentukan bahwa si anggota organisasi ini orangnya cuek-cuek, orangnya nggak solid. Ya udah kita kasih aja lah training kerja sama tim, gitu, karena mereka nggak bagus, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada dulu hasil training needs analisisnya, observasinya, wawancaranya, cara dari pimpinan organisasinya atau pembina organisasi, dari anggota gitu ya. Kira-kira mereka merasakan apa di organisasi, atau jangan-jangan sebenarnya ini si anggotanya ngerasa nggak dirangkul aja sama pimpinan, sehingga mereka jadi tidak merasa terikat dengan organisasi, karena hubungan dengan pimpinan organisasinya juga nggak bagus, atau mereka punya kekecewaan gitu ya, ya bukan dengan pelatihan. Kalau punya kekecewaan berarti seperti tadi sama mediasi gitu ya. Kalau ternyata anggota punya kekecewaan, ya ini antara iya dan tidak adalah ajalah jalannya di organisasi, udah terlanjur daftar, udah saya selesaikan 1 periode, setelah itu saya nggak mau lagi terlibat di dalam organisasi ini. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi yang dibutuhkan, kamu ngasih pelatihan kayak apa juga komunikasi. Kalau mereka hatinya nggak di organisasi itu, juga nggak akan mau mereka ya untuk lebih terlibat di dalam organisasi. Tapi kalau ternyata memang sebenarnya mereka tidak ada kekecewaan dengan pimpinan, kemudian juga memang mereka masih mau ada di organisasi tersebut, tapi memang kurang merasa terikat aja gitu ya, karena mereka juga organizational awareness-nya, kesadaran berorganisasinya juga rendah, kemudian juga mereka secara organizational engagement-nya juga rendah gitu. Bisa jadi kamu memberikan pelatihan tentang organizational engagement, keterikatan dengan organisasi. Nanti ada teorinya, tinggal kamu kembangkan tools pelatihannya gitu ya. Sehingga peserta ngerasa lebih merasa membutuhkan organisasi ini, bukan sekedar ikut organisasi itu karena ikut-ikutan teman gitu ya. Dan dia dengan ngerasa ada kebutuhan untuk tetap berada di organisasi, maka dia punya kerelaan untuk berkontribusi lebih optimal terhadap organisasi ya, sehingga menjadi lebih aktif dan sebagainya. Tergantung nanti teori yang menggunakan apa. Tapi sekali lagi syaratnya adalah lakukan dulu training needs analisisnya. Jadi kalau kalian tanya, pelatihan apa Bu? Training needs analisisnya apa? Hasil analisisnya apa? Karena kita nggak bisa melaksanakan pelatihan itu, pelatihan sifatnya udah intervensi ya.
Jadi jangan sampai sama kayak dokter ngasih obat, kamu sakit kepala, tapi karena dokternya sotoy, udah kasihnya obat sakit perut gitu ya, kan nggak nyambung. Ya, jadi kamu juga sebagai calon perancang pelatihan dan trainer itu juga jangan sotoy gitu ya, jangan sok tahu dari awal tuh udah langsung, kecuali mungkin jam terbangnya udah tinggi gitu ya, kamu memang trainer yang berpengalaman sudah bertahun-tahun melaksanakan trainer, hanya dengan dapat informasi sedikit, konfirmasi sedikit, kamu udah tahu oh kayaknya sih kantor ini butuhnya tuh pelatihan ini gitu. Bisa jadi kalau seandainya memang sudah berpengalaman, tapi untuk pemula itu tidak dibenarkan. Ya, kalian sifatnya semua di sini adalah pemula, kalian harus lakukan training needs analysis yang komprehensif sebelum menentukan pelatihan apa yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Menjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Saya lanjutkan dulu untuk pengantarnya. Nah, menurut Sinha ada 9 alasan kenapa perlu diadakan pelatihan. Yang pertama adalah menjadi media sosialisasi bagi karyawan. Tapi ini saya tidak terlalu ngeling sebenarnya dengan teori lain yang memandang tujuan dari pelatihan itu sendiri seperti tujuan pelatihan dari Noe tadi gitu, karena di sini dia memasukkan yang namanya sosialisasi bagi karyawan, berarti kan sebenarnya areanya memang hanya pengetahuan saja. Pengetahuan ini berarti paling banter kalau kayak sosialisasi, paling metodenya ya hanya ceramah saja, kita menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan tujuan pelatihan, kemudian informasi yang perlu disampaikan oleh karyawan, dan benar-benar hanya levelnya itu pengetahuan saja, ya dimasukkan di sini sosialisasi. Atau kemudian hadirnya teknologi baru. Nah, teknologi baru ini masih oke lah dilakukan dengan pelatihan karena terkait dengan cara kerja baru gitu ya. Jadi kemunculan teknologi baru, misalnya sistem baru, nah ini membuat karyawan itu harus mendapatkan pelatihan terkait dengan cara penggunaan teknologi tersebut sehingga bisa menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Kemudian perubahan kualitas produk menjadi kualitas layanan. Perubahan strategi pemasaran dari yang hanya memberikan kualitas produk ke kualitas layanan ini, biasanya yang diberikan kepada konsumen itu menuntut perusahaan untuk memberikan pelatihan, karena memang terkait dengan peningkatan kompetensi dalam hal melayani gitu ya. Terus kemudian juga si karyawan harus memperbarui produk knowledge-nya, pengetahuan terkait dengan produknya, sehingga dia bisa menjelaskan dengan baik kualitas produknya yang baru itu kepada konsumen. Kemudian organisasi dan pasar modal ya, ini terkait dengan semakin meningkatnya persaingan pasar sehingga perubahan perlu dilakukan dalam hal pelayanan dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan dari si karyawan dan sikap karyawan juga sehingga perusahaan menjadi lebih mampu bersaing dan lebih kompeten. Kemudian pelatihan ini juga dapat dilakukan untuk mengembangkan atau membantu mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang akan membantu karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan masing-masing. Ini terkait juga dengan yang berikutnya, pengembangan SDM. Ini juga pelatihan bisa membantu untuk mengembangkan keterampilan teknis dan perilaku dan membantu karyawan dalam mencapai pertumbuhan pribadinya atau kompetensi pribadinya ya. Kemudian pengembangan keterampilan karyawan, mereka sudah ada tapi perlu di-upgrade lagi. Nah, ini namanya pengembangan keterampilan karyawan. Produktivitas, karena pada akhirnya pelatihan ini terkait dengan bagaimana karyawan kemudian bekerja. Dengan pelatihan diharapkan dia bisa bekerja dengan lebih baik, dengan efisien, sehingga hasil yang didapatkan, kalau dia diproduksi, biasanya misalnya dia produksinya 5, bisa jadi 10, misalnya seperti itu kan, karena adanya pelatihan, maka ini menjadi sasaran utama dari perusahaan atau organisasi. Karena ini terkait dengan kebutuhan jangka panjang juga. Dan yang terakhir ini terkait dengan kerjasama, karena pelatihan dan pengembangan ini membantu menanamkan rasa kerjasama tim, semangat tim, dan kolaborasi dengan tim. Apalagi perhatian yang memang sasarannya itu adalah memang peningkatan kerjasama. Nah, ini membantu dalam menanamkan semangat untuk belajar pada diri karyawan. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya lagi?
Tidak? Apa bedanya pelatihan, pengembangan, dan pendidikan? Coba diketik di kolom chat. Apa bedanya pelatihan, pengembangan, dan pendidikan? Semuanya ketik di kolom chat. Nggak usah di googling. Yang kalian tahu, pahami aja. Menurut kalian apa beda antara pelatihan, pengembangan, dan pendidikan? Singkat aja nggak apa-apa. Karena ini tiga kata yang mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip pengertiannya, dan tapi dalam penggunaan itu ada kondisi tertentu. Silahkan di kolom chat. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan lebih diarahkan kepada perbaikan kinerja. Pelatihan adalah satu metode yang digunakan untuk melatih suatu kegiatan. Yang dilatih kegiatannya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Pelatihan menurut Anissa, menurut Izati Nabila, metode yang digunakan untuk melatih suatu kegiatan. Menurut Anissa, merupakan sebuah usaha untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Kalau pengembangan, memberikan tambahan kompetensi kepada pekerjaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan memberikan suatu pemahaman yang belum diketahui sebelumnya. Pelatihan mengasah skill yang dipunya. Menurut Meldina, pengembangan mengelola skill dan mengarah kepada hal yang sejalan, sedangkan pendidikan untuk mencari ilmu terkait skill yang dipunya. Pengembangan satu yang dikembangkan melalui berbagai rangkaian pelatihan. Pelatihan kegiatan melatih keterampilan. Sesuatu yang dilakukan untuk melatih kemampuan seorang. Pengembangan suatu pengembangan yang dilakukan. Pengembangan. Pendidikan adalah yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Semuanya mencapai sesuatu yang diinginkan ya.
pelatihan sebuah usaha untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi kerja, pengembangan, memberikan pengembangan yang lebih baik, pendidikan, pengetahuan yang belum diketahui. Pelatihan satu metode untuk pengembangan skill, kemampuan yang dimiliki. Pelatihan proses memahami sesuatu, menambah, mengembangkan. Nah, banyak sekali ya jawabannya. Intinya kalau saya lihat sepertinya pelatihan ini lebih ke kalian melihatnya sebagai proses seperti Sylvia Salsa bilang ya, modifikasi perilaku kerja. Kalau pengembangan berarti pengembangan dari skill tersebut. Kalau pendidikan kalian melihatnya sebagai sebuah pengembangan area pengetahuan. Nah, coba lanjutkan lagi slide-nya. Nah, sebenarnya ada di slide ini. Istilah pelatihan atau training, pengembangan, dan pendidikan ini biasanya sering digunakan dalam merepresentasikan hal yang sama ya. Meski penggunaannya itu tampak sama, tapi sebenarnya ketiga kata ini punya perbedaan yang khas satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau istilah pelatihan ini biasa digunakan untuk menunjukkan suatu proses ketika sikap, keterampilan, dan kemampuan karyawan ini ditingkatkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu ya. Banyak juga tadi yang menjawab benar ya, seperti itu. Dan biasanya ini pelatihan ini prosesnya itu jangka pendek ya. Kita bedakan dulu antara pelatihan dengan pengembangan gitu ya. Kalau pelatihan ini sifatnya jangka pendek, kalau pengembangan itu sifatnya jangka panjang. Jadi ibaratnya kalau pelatihan ini supaya karyawan dia bisa lebih efektif bekerja saat ini, hasil kerjanya lebih baik, kemudian attitude-nya lebih baik, keterampilannya lebih baik, pengetahuannya lebih baik, maka dia membutuhkan yang namanya pelatihan untuk mengerjakan tugas yang saat ini menjadi kewajibannya. Tapi ketika kita bicara dengan nanti suatu hari dia akan menjadi calon supervisor loh, otomatis dia akan butuh kemampuan untuk memanage orang lain. Otomatis dia harus punya keterampilan interpersonal yang jauh lebih baik. Maka ini sudah masuk ke area pengembangan ya. Jadi nggak langsung hasilnya ketika diberikan kegiatan itu langsung dirasakan pada saat dia mendapatkan pelatihan tersebut. Tapi nanti gitu ya, mungkin nanti di pekerjaan-pekerjaan dia di tahun depan atau di tahun berikutnya setelah dia dipromosi itu sifatnya jangka panjang dan itu masuk ke dalam pengembangan. Kalau di pelatihan ini biasanya orang-orang yang terlibat di dalamnya menjadi sasaran pelatihan itu dalam hal pengalaman kerja itu mereka masih rendah gitu ya. Jadi memang lebih ke pemberian pemahaman sehingga dia mampu misalnya bekerja saat itu gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah untuk pengembangan ini di level tinggi. Biasanya untuk pengembangan ini biasanya memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu sudah punya bawahan atau bisa kayak supervisor, manajer atau direktur. Ini memang sasarannya ada pengembangan. Tapi dia kalau masih level operasional, entry level baru masuk gitu ya. Ini yang diberikan itu lebih banyak adalah pelatihan. Tujuannya itu adalah untuk persiapan pekerjaan saat ini di pelatihan, sementara kalau untuk pengembangan itu untuk mempersiapkan dia dengan perubahan, misalnya promosi dan lain sebagainya. Sifatnya kalau pelatihan itu wajib, karena kalau nggak dikasih pelatihan itu, maka dia nggak bisa kerja, atau kerjanya jadi nggak optimal. Maka harus diberikan, maka harus dianalisis benar-benar kebutuhannya, supaya dia kerjanya lebih optimal, dia dikasih pelatihan. Ketika itu terkait dengan skill, gitu ya. Tapi ketika pengembangan ini nggak wajib. Bisa aja karyawan itu melakukan pengembangan atas inisiatif dia sendiri, atau mungkin pengembangan itu juga disediakan programnya oleh perusahaan, ya. Kalau dia mau berkembang ya dia akan melakukan pengembangan dirinya sendiri secara sukarela, gitu ya. Tapi kalau seandainya enggak, ya mungkin dia akan menunggu dari perusahaan saja. Sementara pendidikan, ini tadi kan hanya bicara pelatihan dan pengembangan. Sementara kalau pendidikan, ini dia hanya bicara pada level, pada suatu kegiatan, di dalamnya bisa jadi ada sifatnya penambahan pengetahuan, ada pelatihan juga, gitu ya, mungkin jadi ada pengembangan, tapi dia dalam satu institusi formal, bentuknya bukan lebih ke profit atau layanan, tapi lebih kepada dia sebagai student member. Ya, jadi
kalau pendidikan itu outputnya bentuknya adalah ijazah seperti yang kalian lakukan saat ini gitu ya. Jadi kalau pendidikan berarti yang kalian dapatkan di sekolah, kemudian di kampus itu sifatnya adalah pendidikan. Meski sebenarnya ya dalam program pelatihan itu sendiri pasti ada proses pendidikannya, tapi yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang sifatnya yang formal gitu ya. Jadi memang ada instansinya dan nanti kalian keluar minimal punya sertifikat atau mungkin punya ijazah gitu ya. Sertifikat pendidikan ya. Itu bukan sertifikat pelatihan, yang beda cerita. Oke, ini untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa koordinator nanti dibagi ya kelompoknya. Kalian bagi kelompoknya 6-7 orang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Kalau minimalnya cuma 6. Karena ini nanti juga akan sulit sekali kalau seandainya terlalu banyak. Kalau ternyata hanya 4 orang atau 3 orang itu jadi kelompoknya terlalu banyak. Karena ini terkait juga dengan pembagian materi. Untuk kelompok pertama besok akan membahas tentang materi itu 2. Berarti kalau dia 6-7, berarti kalian kalau 44 itu dibagi 7. Ada 6 kelompok. 6 kelompok, 5 apa 6? 6 ya, 6 kelompok. 44 bagi ada 6 kelompok, ada Ya. mungkin 2 kelompok yang 7. 6 kelompok. Kita bagi ke 6 kelompok, ada materi tentang desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan, kemudian tipe-tipe pelatihan, metode dalam pelatihan, transfer of learning, evaluasi pelatihan. Kurang ya. Kalau bagi 6 ini sebenarnya ada yang 7 dan 8 orang ya. Saya coba lihat dulu. Mengantar pelatihan sudah hari ini desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan, pengumpulan data untuk TNA, tipe-tipe pelatihan, metode dalam pelatihan, transfer of learning, evaluasi pelatihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok ya. Kalau 6 kelompok berarti ada 7 dan 8 orang. Tapi kebanyakan ya. Kalau gitu yang ini udah kalau 6 kelompok berarti ada 7-8 orang. Kebanyakan nggak ya? 7-8 orang. Saya takutnya nanti tidak terbagi dengan ini. Oke, 8 kelompok aja. Kalau 8 berarti ada yang 6, ada yang 7. Iya, 7 kelompok ya. 7 kelompok berarti ada yang 7, ada yang 8 orang. Yang 8 orang ini hanya 2 kelompok. Ya, yang 8 orang ini hanya 2 kelompok, sisanya itu ada 7 orang dalam satu kelompok. Jadi bukan 6 kalau untuk di kelas ini karena jumlahnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, ini tujuh kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama akan membahas perbedaan antara konsep pelatihan dan pengembangan. Ini diulas kembali. Pengantar pelatihan diulas kembali, ditambahkan dengan gambaran umum tahap-tahap pelaksanaan pelatihan. Nanti kelompok kedua, nanti dicek aja di RPS-nya gitu ya. Yang presentasi kelompok itu yang pertama ada pengantar pelatihan, kemudian desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan,
kemudian pengumpulan data untuk TNA atau metode pengumpulan data TNA, kemudian tipe-tipe pelatihan, metode dalam pelatihan, transfer of learning, dan evaluasi pelatihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok ya. Ya, jadi ada 7 kelompok. Jadi kelompok pertama besok mengulas kembali sedikit yang sudah disampaikan materi hari ini ditambah dengan gambar umum tentang tahap-tahap pelaksanaan pelatihan. Jadi ini memang ininya banget gitu ya, masih ulasan yang minggu ini. Kemudian usahakan mencari referensi yang lebih kaya lagi ya. Kemudian nanti kelompok kedua tentang desain dan asesmen analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian metode pengumpulan data dalam training needs analysis, kelompok berikutnya, kemudian kelompok selanjutnya tipe-tipe pelatihan, metode dalam pelatihan, kelompok berikutnya, dan transfer of learning, serta evaluasi pelatihan untuk kelompok selanjutnya. Ada 7 kelompok. Izin bertanya Bu, jadi ini nanti ada 7 kelompok Bu, terus Iya. satu per kelompok itu isinya ada 6 sampai 7 Bu. 7 sampai 8 jadinya. Kalau 7 sampai 8 itu kelebihan Bu, soalnya kita ada itu kan Bu, 43 orang Bu. 44. Sedangkan 7 Kalau kali 6 itu udah 42 Bu, jadi berlebih 2. Jadi kemungkinan oh iya ada betul. 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 berarti ya. Jangan 8, 6 sampai 7 udah benar. 6 sampai 7 orang. Hmm. 6 sampai 7 orang. 7 kelompok. berarti nanti ada satu kelompok yang 7 orang Bu. Ini kan dalam grup adik lihat tadi ada 44 orang Bu, itu udah sama Ibu. Berarti semuanya ada 43 orang Bu. 44 di portal saya, 44 kita Bu. kirimkan ininya ya, kirimkan presensi yang ada di portal, 44 orang yang ada di portal, nanti takutnya kamu belum mengidentifikasi, ada 1 orang yang tercecer gitu, kamu harus masukkan segera ke grup sehingga dia mendapatkan kelompok. 44 orang kalau di portal. Jadi Berarti ada 2 nanti kelompok yang 7 yang orang. 7 ya Bu. Oke Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan berikutnya kalian boleh ini ya, boleh bertanya di WAG. Kalau ada yang kurang dipahami. Cuman yang pasti ketika kelompok sudah dapat, sudah dibagi, hal yang perlu segera dilakukan kelompok adalah mencari atau mengidentifikasi kira-kira organisasi apa yang bisa kalian follow up untuk menjadi sasaran pelatihan kalian. Saya menyarankan mungkin karena ini kalian baru permulaan, sedapat mungkin tidak perlu mencari ke perusahaan gitu ya, karena ini terkait dengan kompetensi juga kalian sebagai calon trainer. Mungkin baiknya kalian bisa ke OSIS SMK gitu ya, karena itu berarti kan ada adik kelas kalian juga gitu ya, atau mungkin organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain, atau mungkin UKM itu boleh gitu ya, tapi tidak boleh satu UKM itu mendapatkan pelatihan dari 2 kelompok atau lebih yang berbeda. Jadi kalau udah ada 1 UKM, yang lain nggak boleh ambil gitu ya. Terus kemudian termasuk dari kelas yang sebelah atau kelas yang lainnya ya. Kemudian juga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak boleh kalian mengambil organisasi di mana kalian adalah anggota dari organisasi tersebut untuk menghindari terjadinya bias. Nanti kalian juga ketika menyusun penelitian juga akan ada syarat seperti itu gitu ya. Jadi sehingga kalian bisa bersifat netral, analisisnya bisa benar-benar dilakukan dengan jernih gitu ya, sehingga itu benar-benar tepat sasaran. Cukup jelas ya, kalau ada seandainya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian boleh menanyakan via WAG. Koordinator tolong dicek sesuai dengan kesepakatan di kontrak belajar, kita akan mulai dengan tilawah, jadi minggu depan itu yang presentasi sudah langsung mempersiapkan orang yang akan diminta untuk membuka dengan tilawah. Ayatnya bebas, kalau bisa nyambung dengan materi hari itu lebih bagus lagi gitu ya, cukup 2 atau 3 ayat saja. Ya, tapi kalau pendek-pendek mungkin 5 ayat ya. Ya, kenapa? Cukup? Sudah? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
untuk melakukan pelatihan tersebut ada batas minimal orang yang mengikuti atau harus seluruh anggota organisasi, Bu? Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kalian nanti pilih aja berapa orang. Misalnya kalau OSIS mungkin sekitar 15 orang cukup lah ya gitu ya. Tapi jangan lebih dari 20. Nanti kalian sendiri yang kewalahan. Ya, karena kalian akan kebayang nanti kalian melaksanakan pelatihan karena ini sifatnya adalah kebutuhannya dari kalian juga gitu ya. Bisa jadi kalian nanti akan diminta untuk menanggung konsumsinya. Makin banyak makin mahal lah pengeluarannya gitu ya. Nah, itu jadi harus ke sana. Mungkin minimal banget gitu ya, minimal banget 10 orang lah. 10 sampai 15 orang itu udah paling ideal, belasan. Kalau seandainya dia orangnya cuma 5, sementara kalian berenam itu namanya kalian mengeroyok gitu ya. Jangan juga cuma 5 orang gitu. Jelas kalian sekelompok aja 6 sampai 7, setidaknya 10 lah gitu ya. Tapi kalau seandainya ini yang idealnya itu ya belasan ya, tapi nggak terlalu rame. Kalau rame juga kalian juga yang ngos-ngosan jadinya gitu ya. Takutnya nanti malah jadi ceramah, kalian sendiri yang repot. 20 orang sih masih oke sebenarnya gitu ya. Masih oke, tapi lebih dari itu kayaknya nggak pelatihan lagi namanya. Takutnya malah jadinya nanti seminar aja gitu. Kalau lebih dari 20 orang itu. Tapi idealnya belasan ya, 2 kali lipatnya jumlah kalian itu udah idealnya. Jadi ke handle. Oke? Sepertinya pas di laptop saya 10.55, berarti dengan demikian berakhir perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi jangan sungkan untuk bertanya di WAG kalau seandainya ada yang kurang dipahami. Insya Allah akan segera saya jawab. Dan saya tunggu untuk daftar list pesertanya ya. Dan nanti akan kelompok ya, peserta kelompok. Dan nanti akan saya posting juga terkait dengan kelas Edmodo-nya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.